Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Mulyani dengan NPM 200108021 jurusan Tadris Pendidikan Biologi A pada mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi, dosen pengampu Bapak Tri Andri Setiawan. Dan pada kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi anak kelas dari Petalife. Yang pertama yaitu mengenai ciri-ciri kelas dari Petalife. Subkelas ini meliputi terna, semak, perdu, dan pohon-pohon. Dan sesuai dengan namanya pula, ciri utamanya mempunyai bunga yang segera dapat menarik perhatian dan pada umumnya menunjukkan adanya hiasan bunga ganda. Jadi jelas dapat dibedakan dalam kelopak serta mahkota. Sedangkan daun-daun mahkotanya bebas satu dari yang lain. Berikutnya yaitu contoh bangsa dan suku dalam anak kelas dari Petalife. Yang pertama yaitu ada bangsa Polycarpiaceae atau Ranales atau disebut juga dengan Ranunculales. Ciri umumnya yaitu mempunyai tumbuhan dengan batang berkayu. Terdapat daun buah yang bebas dalam bunganya sehingga dari satu bunga dapat membentuk banyak buah. Bagian-bagian bunga lepas dan tersusun secara spiral. Ciri utama bangsa ini ialah terdapatnya daun buah yang bebas pada bunganya sehingga dari satu bunga dapat kemudian terbentuk banyak bunga. Adapun suku-sukunya, yang pertama yaitu suku Anonceae. Memiliki ciri tumbuhan berkayu dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berkeliling tanpa daun penumpu. Bunga berkelamin ganda, jarang berkelamin tunggal, aktinomorf biasanya berbilangan 3, seringkali mempunyai 2 lingkaran daun-daun mahkota, benang sari banyak, bakal buah 1 sampai banyak, bebas satu sama lain, masing-masing berisi banyak atau satu bakal biji saja, letaknya pada kampuh perut atau basal. Tiap bakal biji mempunyai 2 integumen. Buah kebanyakan berupa buah buni, kadang-kadang berupa buah ganda, biji dengan endosperm berbelah dan lembaga kecil. Adapun contoh-contohnya yaitu sirsat dan kenanga. Suku yang selanjutnya yaitu suku Myrticaceae. Suku ini terdiri atas tumbuhan berkayu dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling. Bunga kecil dengan tenda bunga tunggal yang berbilangan 3, selalu berkelamin tunggal, aktinomorf, berumah 2, tenda bunga berlekatan, benang sari banyak hingga sampai 20, tangkai sari berlekatan berbentuk buluh, kepala sari menghadap keluar, bakal buah tunggal dengan satu bakal biji yang anotrop dan terletak pada dasar bakal buah dan mempunyai 2 integumen. Buahnya buah yang berdaging, jika masak membuka dengan 2 katup. Biji dengan sel bijin yang disebut dengan macis, endosperm dan perisperm yang berbelah. Lembaganya juga kecil. Contohnya yaitu pada pala. Suku yang berikutnya yaitu suku Nymphaceae. Dengan ciri hidrofita yang tumbuh di rawa-rawa atau daerah-daerah yang tergenang air, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Yang berikutnya, daun-daun terapung di air atau tenggelam, tapi ada pula yang muncul di atas air. Bunga terpisah-pisah, aktinomorf dengan tenda bunga berbilangan 3 sampai banyak yang berfungsi sebagai daun kelopak, atau hanya 6 daun saja tenda bunga yang tersusun dalam lingkaran. Ciri yang berikutnya yaitu benang sari 3 hingga banyak. Sebagian besar bersifat steril dan berubah menjadi bagian-bagian yang menyerupai daun-daun mahkota. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam. Kadang-kadang sama sekali tenggelam berjumlah 3 sampai banyak. Bebas satu sama lain atau berlekatan. Seringkali tenggelam dalam dasar bunganya. Masing-masing beruang banyak. Tiap ruang dengan satu sampel banyak bakal biji yang laminal. Buahnya buah kurung atau menyerupai buah buni. Biji mempunyai salut biji, kebanyakan dengan endosperm dan perisperm dan lembaga lurus. Contohnya yaitu pada teratai. Bangsa yang selanjutnya yaitu bangsa Aristolochiales. Meliputi terna atau liana dengan daun-daun tunggal tanpa daun penumpu yang duduknya tersebar. Sebagian berupa parasit dengan bagian-bagian vegetatif yang sangat tereduksi. Bunga aktinomorf dengan
bunga tunggal yang berwarna atau memiliki hiasan bunga yang jelas dapat dibedakan dalam kelopak serta mahkotanya. Bakal buah kebanyakan tenggelam, beruang 3 hingga 6 dengan timbuni sentral di ketiak, atau hanya beruang 1 dengan papan biji pada dinding buah dengan bakal biji dalam jumlah yang besar. Bakal biji mempunyai 2 integumen, biji dengan endosperm dan lembaga yang kecil. Adapun sukunya yaitu suku Rafflesiaceae. Umumnya terna berumah 2 ataupun berumah 1 yang hidup sebagai parasit pada akar dan cabang-cabang berbagai tumbuhan inang. Tidak mempunyai akar, hanya tunas-tunas pendek dan daun-daun yang menyerupai sisik. Ciri yang berikutnya yaitu pada bagian vegetatif tubuhnya bersifat seperti talus atau tereduksi menjadi badan-badan seperti miseliumnya jamur dan terdapat di dalam jaringan tumbuhan inangnya. Ciri yang berikutnya, bunganya kecil hingga sangat besar. Ciri ini terdapat pada Rafflesia arnoldi yang mempunyai garis tengah sampai mendekati 1 meter dengan berat hampir 10 kg dan merupakan bunga terbesar yang dikenal sampai sekarang. Ciri yang berikutnya yaitu hampir selalu berkelamin tunggal, actinomorph dengan tenda bunga berbilangan 4 hingga 5, benang sari banyak, terdapat pada sisi bawah suatu badan berbentuk cakram yang terdapat di tengah-tengah bunga. Bakal buah umumnya tenggelam dengan 4 hingga 8 papan biji pada dindingnya. Dapat juga bakal biji yang masing-masing mempunyai 2 integumen, buahnya buah buni dengan banyak biji. Tiap biji mempunyai endosperm dan lembaga yang kecil. Salah satu contoh dari suku ini yaitu Rafflesia arnoldi. Bangsa yang berikutnya yaitu bangsa Rosales. Warga bangsa ini terdiri atas terna, semak atau pohon dengan daun-daun tunggal atau majemuk yang duduknya tersebar atau berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Jumlah benang sari sama dengan jumlah daun mahkotanya. Bakal buah sama dengan jumlah daun mahkotanya. Bakal buah dengan jumlah daun mahkota atau kurang, bebas, dapat berupa bakal buah beruang banyak dengan timbuni sentral. Dasar bunga berbentuk cakram, melebar atau cekung dengan bagian-bagian bunga. Bakal buah seringkali terdapat dalam cekungan dasar bunga dan diselubungi dasar bunga itu, hingga letak bakal buah menjadi tenggelam. Sukunya yaitu suku Rosaceae, memiliki ciri terna atau tumbuhan berkayu, daun tunggal ataupun majemuk, duduk tersebar atau berkarang. Mempunyai sepasang daun penumpu, kadang-kadang melekat pada pangkal tangkai bunga. Actinomorph, jarang sekali zygomorph. Hiasan bunga biasanya berbilangan 5, tapi ada yang berbilangan 3, 4, 6, ataupun 8. Kadang-kadang jelas dapat dibedakan dalam kelopak serta mahkotanya. Dasar bunga rata, berbentuk cawan atau piala. Di bagian tengah kadang-kadang cembung. Hiasan bunga dan benang sari biasanya terdapat pada tepi dasar bunga. Benang sari jumlahnya 2 hingga 4 kali lipat jumlah daun kelopak atau sangat banyak. Jarang hanya ditemukan 1 hingga 5. Dalam kuncup seringkali bengkok ke dalam. Dalam suku Rosaceae, dalam tiap bakal buah atau tiap ruang terdapat 2 bakal biji buah. Bermacam-macam dapat berupa buah keras, buah kurung, buah bumbung, atau buah apel. Kadang-kadang pada dasar bunga yang membesar dan tebal berdaging, biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Salah satu contoh dari suku Rosaceae yaitu pada apel. Suku yang berikutnya yaitu ada suku Leguminosae. Dengan ciri terdapat buah yang disebut buah polong, yaitu buah yang berasal dari satu daun buah dengan atau tanpa sekat-sekat semu. Biji-biji terdapat pada kampuh perut, bila masak akan kering dan pecah, sehingga biji terlontar keluar atau buah terputus-putus menjadi beberapa bagian menurut sekat-sekat. Semuanya tetapi ada pula yang buahnya berdaging dan tidak pernah pecah. Suku ini ada yang memecah menjadi 3 suku. Yang pertama suku Mimosaceae, yang kedua suku Papilionaceae, dan yang ketiga suku Caesalpiniaceae. Suku yang pertama yaitu suku Mimosaceae. Dengan ciri bunganya bunga berkelamin ganda yang actinomorph, mempunyai kelopak berbilangan 4 hingga 5 yang berdekatan
dan mahkota terdiri atas daun-daun mahkota yang sama jumlahnya dan bebas satu sama lain. Benang sari 2 kali lipat jumlah daun mahkota atau banyak. Tangkai sari bebas atau berlekatan. Bunga itu kebanyakan terangkai dalam bunga majemuk berbentuk bongkol yang seringkali tampak seperti satu bunga. Bakal buah menumpang, beruang satu, bakal biji dalam 2 baris pada dinding bakal buah. Buah merupakan polong yang ketika masak menjadi kering dan terputus-putus menjadi beberapa bagian. Biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Contohnya yaitu pada M. pudica, M. invisa, dan masih beberapa banyak lagi contoh dari suku Mimosaceae. Suku yang kedua yaitu suku Papilionaceae dengan ciri ternak, semak, perdu atau pohon dengan daun tunggal atau majemuk. Bunganya berkelamin ganda, zigomorf, kelopak berbilangan 5, pada pangkal berlekatan, mahkota berbentuk kupu-kupu terdiri atas 5 daun mahkota dengan susunan yang khas. 1 paling besar disebut dengan bendera, 2 di samping sama besar disebut dengan sayap, 2 lagi sempit berlekatan disebut dengan lunas. Benang sari biasanya 10 berberkas 2, 1 bebas, yang 9 lainnya dengan tangkai sari yang berlekatan. Kepala sari membuka dengan celah membujur. Buahnya berupa polong yang ketika masak menjadi kering dan pecah, tapi ada pula yang tidak pecah. Biji tanpa atau sedikit endosperm. Cadangan makanan untuk lembaga terutama tersimpan dalam daun lembaganya. Salah satu contoh dari suku Papilionaceae yaitu kedelai. Suku yang terakhir yaitu suku Caesalpiniaceae. Warga suku ini hampir semua berupa perdu atau pohon. Dapat dikatakan tidak ada yang berupa ternak, daun hampir selalu majemuk menyirip atau menyirip ganda, jarang sekali tunggal atau beranak daun satu. Selanjutnya terdapat perbedaan mengenai bunganya, ialah bahwa pada suku ini, bunga memang sering masih mempunyai mahkota yang nyata berbentuk seperti kupu-kupu, tetapi kelima daun mahkotanya bebas. Tidak ada yang berlekatan atau dapat pula jumlah daun mahkota kurang dari 5, bahkan sampai tidak ada. Benang sari 10. Jarang lebihnya, biasanya bebas atau berlekatan dengan bermacam-macam cara. Buahnya merupakan buah polong yang jika masak menjadi kering kemudian pecah. Salah satu contoh dari suku ini yaitu berupa secang, ketepeng, trenggul, dan namnam. Bangsa berikutnya yaitu ada bangsa Myrtales. Umumnya memiliki daun tunggal yang duduknya bersilang berhadapan. Pada cabang-cabang mendatar mengalami modifikasi seakan-akan tersusun dalam 2 baris yang berhadapan tanpa daun penumpu. Helaian daun sering mempunyai kelenjar-kelenjar minyak. Bunganya merupakan berkelamin ganda, atau karena adanya reduksi salah satu alat kelaminnya menjadi berkelamin tunggal, dengan hiasan bunga yang jelas dapat dibedakan dalam kelopak serta mahkota bunga. Kadang-kadang tanpa mahkota, aktonomorf atau zigomorf, kebanyakan berbilangan 4. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota atau 2 kali lipat. Kadang-kadang hanya beruang 1 dengan 11 tangkai putik dan banyak bakal biji pada tembuni yang letaknya sentral di sudut-sudut. Dasar bunga cekung sampai berbentuk mangkok atau tabung, biasanya menyelubungi bakal buah hingga bakal buah menjadi tenggelam. Buah sering mempunyai tangkai putik dengan benang sari pada bagian ujung di antara bagian-bagian daun kelopak dan tidak runtuh menjadi bagian buah. Suku dari bangsa ini yang pertama yaitu suku Soneratiaceae. Dengan ciri pohon dengan daun tunggal bertepi yang duduknya berhadapan tanpa daun penumpu. Bunga terpisah-pisah atau membentuk kelompok-kelompok yang terdiri atas 3 bunga besar, aktinomorf, berkelamin ganda pada bunganya, ataupun tunggal. Dasar bunga bangun lonceng, di tepinya terdapat 4 hingga 8 taju-taju daun kelopak yang kaku seperti belulang. Daun-daun mahkota sama banyaknya dengan daun kelopak atau tidak ada. Benang sari banyak tertanam pada kelopak dalam beberapa lingkaran. Bakal buah tenggelam, berlekatan pada dinding dasar bunga, beruang banyak ataupun 4. Mempunyai 1 terangkai putik, berisi banyak bakal biji pada tembuni yang tebal yang aksilar. Buahnya buah kendaga atau buah buni dengan 4 hingga banyak ruang. Berisi banyak biji, biji tanpa endosperm, lembaga dengan daun lembaga pendek seperti daun biasa. Contoh dari suku Soneratiaceae yaitu pada bogem.
Suku yang berikutnya yaitu suku Punisaceae, dengan ciri pohon atau perdu, kadang-kadang berduri, dengan daun tunggal yang berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Bunganya berkelamin ganda, aktinomorf, terpisah-pisah atau bergerombol, sumbu bunga berongga, bangun kerucut daun kelopak bertajuk 5 hingga 7 dan tidak gugur. Daun mahkota 5 sampai dengan 7, dalam kuncup tidak beraturan, benang sari banyak, tangkai sari bebas, kepala sari beruang 2, melekat pada bagian punggung, membuka dengan celah membujur, bakal buah tenggelam, beruang banyak, ruang-ruang bertingkat yang bawah dengan bakal biji di ketiak yang atas dengan bakal biji pada dindingnya, tangkai putik langsing, hanya satu titik buahnya, buah buni yang kurang lebih bulat dan tajuk-tajuk kelopak yang tidak gugur pada ujung atasnya. Biji banyak dengan salut biji yang berair dan dapat dimakan. Endosperm tidak terdapat lembaga dengan daun lembaga yang tergulung. Salah satu contohnya yaitu pada delima. Bangsa yang selanjutnya yaitu ada bangsa Parietales, yang berupa ternak atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun yang berhadapan atau tersebar. Kebanyakan memiliki daun penumpu, bunga sebagian besar berkelamin ganda, memiliki kelopak dan mahkota yang berbilang 5. Benang sari sama banyaknya dengan jumlah daun mahkota ataupun lebih banyak. Adapun sukunya yaitu suku Passifloraceae dan suku Caricaceae. Pada suku Caricaceae, anggota-anggotanya dikelompokkan kembali ke dalam 5 marga yang semuanya berupa semak, perdu atau pohon kecil hingga 10 meter tingginya. Bunga tumbuh dari batang di ketiak daun. Salah satu contoh marga anggota Caricaceae yaitu jenisnya yaitu Carica papaya. Berikutnya yaitu bangsa Malvales dengan suku Tiliaceae, dan yang kedua ada suku Bombaceae yang berupa tumbuhan pohon, daun tunggal atau majemuk menjari, duduk tersebar dengan daun penumpu, mempunyai sisik atau rambut pinang. Bunga kadang-kadang besar dengan warna yang menarik dan aktinomorf. Daun kelopak 4 hingga 5 yang biasanya berlekatan dalam kuncup tersusun. Daun mahkota 5 tersusun seperti genting. Benang sari sama dengan jumlah daun mahkota, namun kebanyakan akan lebih dan duduk berhadapan. Kepala sari beruang 1 hingga 2 ataupun lebih. Bakal buah menumpang sampai setengah. Buahnya berupa buah kandaga yang sering pecah dan membelah. Salah satu contohnya yaitu durian serta kapuk randu. Adapun suku Malvaceae yaitu berupa tumbuhan ternak atau semak-semak, jarang berupa pohon. Batang mempunyai serabut-serabut kulit. Daun tunggal bertepi rata atau berlekuk beraneka ragam, bertulang menjadi duduk tersebar. Bunganya besar, berkelamin ganda, serta aktinomorf. Contohnya yaitu pada kapas. Bangsa yang berikutnya yaitu bangsa Rutales dengan suku Rutaceae, merupakan tumbuhan semak atau pohon, daun tunggal atau majemuk, duduk tersebar atau berhadapan tanpa adanya daun majemuk. Bunganya berkelamin ganda, aktinomorf atau zigomorf. Kelopak terdiri atas 4 hingga 5 daun kelopak yang lepas atau berlekatan. Daun mahkotanya bebas, tersusun seperti genting. Benang sari sama jumlahnya dengan daun mahkota atau 2 kali lipat lebih banyak. Bakal buah menumpang beruang 4 sampai dengan 5. Salah satu contohnya dari suku Rutaceae yaitu pada jeruk nipis, jeruk koprok, dan kemuni. Yang berikutnya yaitu Meliaceae dengan habitatnya pohon atau semak dan jarang berwujud ternak, mempunyai kelenjar minyak. Daunnya majemuk menyirip dengan duduk tersebar dan tidak mempunyai daun penumpu. Bunganya aktinomorf dan kebanyakan berkelamin ganda. Kerap kali kelopaknya kecil, terdiri dari 4 hingga 5 daun kelopak, biasanya berlekatan satu dengan yang lain. Mahkota banyaknya sama dengan jumlah daun kelopak dan saling berlekatan. Benang sari sama dengan daun mahkota atau 2 kali lipat yang pada umumnya saling berlekatan membentuk pembuluh. Buahnya buah buni atau buah kendaga, atau yang disebut juga dengan buah batu. Salah satu contohnya yaitu kecapi, duku, langsat, dan lain-lain. Selanjutnya ada Sapindaceae dengan habitusnya pohon perdu atau semak, kadang-kadang liana dengan alat pembelit.
Daunnya daun tunggal, daun majemuk menyirip atau majemuk menyirip ganda dengan duduk daun tersebar, jarang berhadapan dan mempunyai atau tidak mempunyai daun penumpu. Bunganya bunga berkelamin ganda, berumah dua, dan karangan bunganya bermacam-macam. Buahnya merupakan buah kendaga, buah keras, buah batu, atau bijinya mempunyai salut. Salah satu contohnya yaitu pada kelengkeng. Masih dengan bangsa Sapindales, yaitu pada suku Anacardiaceae. Habitusnya yaitu pohon atau semak dengan kulit batang yang mengandung resin yang dapat merusak kulit, namun kadang-kadang mengandung zat semak. Daunnya berupa daun tunggal, menyirip gasal atau menyirip beranak daun tiga, dengan duduk daun hampir selalu tersebar dan tidak berdaun penumpu. Bunganya bunga kecil dalam karangan malai. Bunganya berkelamin ganda ataupun tunggal. Contohnya berupa kedondong dan ingas. Bangsa yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bangsa Apiales, dengan sukunya yaitu Apiaceae atau Umbelliferae, dengan habitus herba yang berdaun harum. Daunnya berupa daun tunggal atau majemuk dengan duduk daun tersebar dalam roset akar, dan memiliki pelepah dan tidak ada daun penumpu. Bunganya berkelamin dua, actinomorf, yang tersusun menjadi bunga majemuk payung, payungan ganda atau bongkol, kelopak kecil berlekuk 5, mahkota 5, lepas dengan ujung yang membengkok ke dalam dan cepat gugur, namun kadang-kadang tak bermahkota. Benang sari 5 berseling dengan mahkota, kepala benang sari berluas 2, bakal buah tenggelam yang tertutup oleh pangkal 2 tangkai putik menebal. Buahnya itu berupa buah berbagi. Contohnya yaitu pada inggu, ada, seledri, dan masih banyak lagi. Sekian pada video presentasi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.